bertemu lagi dengan saya, Pendeta Yohanes di channel Dapur Berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya. Nanti mereka akan memperkenalkan diri ya, masing-masing. Dan kali ini kita akan membahas tentang pembukaan gereja kembali ya. Oleh karena itu, saya persilakan dulu untuk memperkenalkan diri kedua rekan saya. Ya, saya sebutkan aja namanya dulu, Pak Andi dan Pak Yeskiel. Silakan mulai dari Pak Andi, boleh memperkenalkan dirinya. Ya, ini selamat siang menjelang malam. Siang menjelang. Saya Andi Andreas. Ya, pekerjaan saya wira swasta. Yang sekarang saya ada di Jambi. Iya. Gitu aja. Itu sekilas ya. Berikutnya, silakan penginjil Yeskiel. Ya. Halo semuanya, nama saya penginjil Yeskiel. Saya sekarang adalah pekerja full time di suatu gereja di Indonesia. Ya, sekian. Iya, kita jadi kaku gini ya. Informal banget, padahal nih kita bincang-bincang santai aja ya. Ya, jadi untuk Pak Andi dan Pak Yeskiel, ya kita akan lihat nih ya, di dalam waktu-waktu belakangan ini, situasi sudah dikatakan disebut dengan situasi new normal. Jadi banyak tempat usaha sudah mulai beraktivitas seperti biasa, lalu kemudian juga aktivitas-aktivitas yang biasanya dijalani sebelum masa pandemi dan ditutup, pada akhirnya sudah buka lagi. Hanya kita sebut kondisi situasi new normal. Artinya ditambah dengan protokol kesehatan yang ketat begitu ya. Jadi ini adalah salah satu usaha mencegah penyebaran COVID, tapi sekaligus juga tentu saja tidak mematikan perekonomian di Indonesia, di kota di Indonesia. Nah, sekarang kita bicara tentang konteks pembukaan kembali gereja nih. Kira-kira menurut Pak Andi atau Pak Yeskiel, nanti boleh jawab masing-masing. Kapan sih waktu yang tepat untuk pembukaan gereja kembali? Artinya secara konvensional ya, tatap muka ya, bertemu muka bertemu muka di gereja begitu. Karena ini kan banyak sebenarnya jemaat juga yang mengatakan, kapan nih semua udah buka, kita udah rindu, udah kangen ya. Kira-kira menurut kalian kapan nih waktu yang tepat? Boleh dijawab duluan Pak Yeskiel, silakan contoh. Ya, kalau dikatakan waktu yang tepat ya. Nah, saya sekarang juga pas nih mau nanya Musti Yohanes nih, kapan waktu yang tepat? Ya, jadi saya yakin kita semua pasti setuju ya kalau kita katakan waktu yang tepat, kita sendiri tidak bisa langsung menjawabnya. Nah, ini juga membuktikan satu hal, yaitu sebenarnya kita masih ragu-ragu juga. Karena kalau misalnya kita yakin dengan keadaan gereja kita atau keadaan Indonesia saat ini, mungkin pertanyaan itu sangat mudah dijawab ya. Saat Musa menanyakan pertanyaan itu, kapan ini dibuka? Dengan yakin kita mengatakan, besok, minggu depan. Tapi nyatanya tidak. Menunjukkan ada satu tanda tanya besar, yaitu malah saya rasa pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan, apakah di dalam waktu dekat ini memungkinkan untuk membuka? Saya rasa itu lebih mungkin bisa dijawab ya gitu. Iya, jadi maksudnya pertanyaannya dikembalikan lagi ya, apakah di dalam konteks kota kita sekarang dengan berbagai situasi COVID yang berkembang di kota masing-masing itu memungkinkan untuk dibuka. Jadi tepat atau tidak tepatnya bergantung dari situasi kondisi masing-masing daerah ya. Oke, Pak Andi, gimana Pak Andi? Ya. Ya, kalau dari pandangan saya sendiri, kalau untuk gereja membuka kembali ya, satu hal juga, kalau ngomong bicara waktu seperti dari contoh Yeskiel bicara tadi, ya mungkin ketepatan waktu kita agak susah bisa prediksi gitu. Tapi ketika gereja benar-benar sudah harus siap, artinya gereja sudah harus mempersiapkan
beberapa aturan, protokol-protokol yang harus disiapkan sesuai dengan konteks dan ruangan maupun juga lokasi gereja masing-masing. Nah, itu yang mungkin harus, ya, kalau ikutin aturan protokol pemerintah itu jelas kita harus memikirkan itu gitu loh. Tapi siap tidak siap gereja, ya protokol gereja juga harus dipersiapkan juga. Bagaimana cara jemaat datang ketika masuk ke ruangan ibadah ataupun juga di dalam ibadah. Itu sih saya pikir persiapan-persiapan itu. Kalau itu sudah siap, mungkin gereja sudah boleh memikirkan membukanya gitu. Oke, baik. Jadi menurut Pak Andi, kapan waktu yang tepat untuk membuka adalah ketika gereja sendiri sudah siap, ya, dengan berbagai macam protokol, baik itu yang sudah diatur pemerintah maupun juga protokol yang kita atur secara internal ya di dalam gereja untuk melaksanakan akan apa yang sudah disarankan pemerintah. Ya karena pemerintah kan mungkin juga nggak tahu ya detailnya bagaimana sih ibadah itu dijalankan di masing-masing agama kan begitu kan ya. Oke, jadi persiapan asal sudah siap ya silakan. Tadi kalau contoh Yeskiel, kapan waktu yang tepat juga bicara tentang ya sesuai dengan situasi ya kondisi masing-masing daerah. Oke, pertanyaan kedua nih ya, kira-kira persiapan apa nih yang diperlukan untuk pembukaan gereja kembali nih ya, selain tadi juga udah disebutkan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Kira-kira teknis yang lainnya apa sih? Ya, boleh dari Pak Andi dulu deh. Teknis yang lainnya apa, Pak? Kalau bicara teknis, mungkin cukup ini juga ya, cukup kalau teknis ya agak mungkin bisa dikatakan detail juga ya. Kalau persiapan-persiapan, kalau secara teknis mungkin ya kita pikirkan bagaimana ketika persiapan gereja akan membuka ibadah kembali, mungkin ya bisa dikatakan dari beberapa petunjuk-petunjuk arah, mungkin dari jemaat datang bagaimana mereka bisa datang dan ketika memasukin beberapa lokasi atau ruangan, mereka sudah ada protokol-protokol yang harus mereka patuhin gitu loh. Nah, dan juga ya beberapa persiapan juga mungkin juga ya alat-alat kesehatan lah, kurang lebih mungkin masker, mungkin juga face shield ataupun juga yang lainnya gitu loh. Oh iya, berarti itu kira-kira disiapkan gereja atau gereja mengumumkan untuk jemaat mempersiapkan sendiri? Sebenarnya sih persiapan juga harus dari dua belah pihak lah gitu lah ya. Kalau kita ngomong dari jemaat juga kadang-kala mungkin ada yang kelupaan. Jadi gereja juga pikirkan mempersiapkan hal ini juga untuk memberikan ketika jemaat-jemaat ada yang datang tidak membawa beberapa alat protokol kesehatan gitu lah. Oke, ya baik. Ini untuk contoh Yeskiel, persiapan apa nih contoh? Kalau tadi teknis, ya sekarang persiapan dari sisi mungkin gini, kan jemaat ini udah kangen, rindu, ya mau segera gitu ya, antusiasnya ada yang tinggi, memang juga ada yang ya biasalah, nggak terlalu bagaimana. Nah, persiapan hati, persiapan pikiran seperti apa nih yang diperlukan ya? Ya boleh tambahkan juga sih tadi yang teknisnya ya, contoh Yeskiel boleh sampaikan kepada kita semua. Oke, nah sebelum berbicara tentang teknis ya, saya ngomong pendapat saya sendiri secara pribadi. Nah kalau menurut saya sendiri, dalam waktu dekat ini, ya mungkin akan sangat sulit untuk membuka pintu gereja. Ada beberapa pertimbangan ya, saya rasa salah satu pertimbangannya yaitu pertimbangan teologis. Wow. Ya, kita tahu ya, pertimbangan teologis. Nah, saya ingin mengutip daripada Humanitarian Disaster Institute. Dia mengatakan ada prinsip 4K nih sebelum kita mau membuka, perencanakan untuk reopening gereja. Ada prinsip 4K. Nah, apa saja 4K itu? Yang pertama adalah K, kasih. Ya. Yaitu kita dalam Markus pasal 12 ayat 31 atau Matius pasal 22, 37 sampai 39 menekankan bahwa ya kita harus mengutamakan cinta Tuhan dan cinta jemaat kita gitu loh. Maka pertanyaannya, baik kita mempersiapkan untuk membuka dan sebelum membuka, kita harus tanyakan, apakah ini benar-benar bisa menjaga keamanan daripada jemaat Tuhan, itu nomor satu. Ya. Karena kita, bahkan mungkin satu jemaat pun bagi kita itu
sangat berharga dan harus kita cintai gitu. Jangan gara-gara keputusan kita yang salah, persiapan kita yang mungkin lalai sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan yang melukai jemaat Tuhan gitu ya. Nah, kemudian K kedua yaitu adalah kemanusiaan. Nah, saya rasa gereja persiapannya perlu evaluasi yang sangat menyeluruh. Yaitu kita harus mengakui kekurangan kita di mana gitu. Ya, kita jangan dalam konteks merasa oh bisa. Tetapi kita harus jujur dengan diri kita mampu nggak? Kita harus mengukur mungkin dengan SWOT atau mungkin dengan melihat belajar dari gereja lain. Yang penting dari segi kemanusiaan kita harus mengakui bahwa kita tidak sempurna dan kita perlu belajar, ya. Nah, bahkan saya yakin juga belum ada model yang pasti kalau kita membuka itu seperti apa, ya. Nah, kemudian K ketiga yaitu konsistensi, yaitu adalah mental kita, hati kita, yaitu kita harus step by step, ya, konsisten, pelan-pelan, yang mempersiapkan, ya, seperti tadi Pak Andi ada menceritakan beberapa detail, ya, bahkan mungkin saya katakan kita boleh persiapkan hal-hal administrasi, ya, misalnya kita membuka gereja tentu harus ada izin dan sebagainya, ya, mulai sekarang kita juga bisa melihat apa berkas-berkas yang harus kita lengkapi, kemudian syarat-syaratnya, sehingga kita di dalam masa ini kita tidak menunggu saja, tapi ada persiapan. Walaupun saya tidak tahu kapan membukanya, tapi kita minimal mengenal, melakukan research dan sebagainya, pelan-pelan, konsisten. Nah, ini sama dengan kekristenan, sama dengan iman kita, bukan masalah siapa larinya paling cepat, tetapi menyelesaikannya sampai akhir. Ya, yang penting konsisten. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu saya rasa kebijaksanaan. Nah, yang kita perlukan yaitu sebenarnya itu berdoa kepada Tuhan, ya, minta hikmat. Apa saja sih yang harus bisa kita kerjakan? Nah, saya rasa salah satu dampak terbesar kalau gereja membuka, kalaupun misalnya situasi memungkinkan kita untuk membuka, ya. Nah, pasti fase-fase awal itu ada namanya tekanan secara psikologis. Karena jemaat, waduh, takut ini. Nah, baik pelayan Tuhan sendiri pun pasti juga deg-degan ini. Nah, saya rasa juga sangat penting untuk pastoral approach, ya, maksudnya bagaimana kita mementoring mereka, terus meyakinkan mereka dan sebagainya. Nah, itu bukan satu proses yang langsung, tapi dari sekarang kita harus sudah kerjakan. Nah, kepercayaan terhadap gereja dan sebagainya. Ya. Iya. Oke, baik ya. Luar biasa nih jawabannya ya, dari segi praktis, teknis, dan juga teologisnya ya. Tadi contoh Yeskel katakan persiapannya berkaitan dengan 4K ya, kasih, kemanusiaan, konsistensi, dan kebijaksanaan ya. Juga Pak Andi tadi sudah jelaskan bagaimana teknis persiapannya disesuaikan dengan aturan pemerintah dan juga internal sendiri, bagaimana jemaat mempersiapkan diri juga dari satu sisi, dan sisi yang lain gereja membackup juga ya apa yang dibutuhkan nanti pada waktu gereja buka kembali. Oke, ini satu pembicaraan topik yang menarik dan jawaban-jawaban yang luar biasa ya. Ya, saya pikir ini adalah yang diperlukan memang untuk gereja dibuka kembali ke depannya, karena kita tahu bahwa memang kita tidak mengharapkan situasi ini adalah untuk situasi yang long term ya, untuk jangka panjang. Kita merindukan ada persekutuan, perjumpaan fisik ya, tatap muka satu dengan yang lainnya, karena itu bagian dari persekutuan yang real ya. Meskipun kita tahu bahwa ibadah yang kita jalankan sekarang juga adalah ibadah yang saya pikir Tuhan juga perkenan untuk memang di dalam situasi ini untuk kita lakukan ya. Tetapi tentu saja sekali lagi ada pengharapan kita semua untuk kembali ke situasi di mana kita boleh berkumpul bersama. Tapi tentu saja pastinya ada hal-hal yang berbeda ya ketika kita memulai kembali nanti gereja atau gereja dibuka kembali ya, karena tadi ada protokol-protokol kesehatan, juga ada pikiran, hati, mental yang harus memang sudah siap benar-benar kan ya untuk memulai kembali gereja di dalam bentuk tatap muka. Nah, oke, nanti di lain kesempatan kita bincang-bincang lagi tentang topik yang lain ya, Pak Andi, Pak Yeskiel. Ini saya benar-benar bersyukur bisa dapat insight-insight yang indah, yang baik ya, dan berguna. Pastinya saya pikir untuk banyak gereja.
bagi setiap kita orang Kristen. Yang terakhir kali nih, ya, kira-kira ada pesan-pesan apa nih untuk pemimpin-pemimpin gereja, ya? Pak Andi ini juga sebagai majelis kan ya di gereja, juga pasti ada hal-hal yang mau disampaikan kepada sesama mungkin rekan majelis di gereja-gereja yang lain, begitu ya. Juga contoh Yeskiel sebagai hamba Tuhan, juga pasti ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan atau pemimpin gereja yang lainnya. Baik, saya persilakan dulu dari Pak Andi ya. Silakan Pak Andi. Ya. Ya, pesan saya sih bukan petua lah ini ya. Tapi ya ini mungkin ya kalau untuk membuka gereja kembali ya mungkin kita benar-benar harus benar-benar pikirkan tidak ada kata terlambat untuk membuka gereja kembali sih. Walaupun mungkin kelihatan seperti terlambat, tapi tidak. Seperti yang tadi contoh Ye katakan, memang kita harus berhati-hati ketika akan membuka saat ibadah kembali gitu loh. Karena banyak hal yang harus dipikirkan. Nah, paling ya itulah tidak ada kata terlambat untuk kita membuka kembali gitu. Walaupun dikatakan seperti terlambat. Karena artinya kita benar-benar harus persiapkan matang-matang, persiapkan baik-baik ketika kita akan membuka ibadah kembali. Ya, satu pesan saya, ya kita tetap harus jaga kesehatan tubuh masing-masing. Ya, itu saja saran yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Silakan. Contoh Yeskiel. Ya, untuk kita semua, untuk gereja-gereja, pemimpin gereja atau hamba Tuhan, nah saya mengutip salah satu pepatah Cina yang mengatakan, nah, artinya apa? Segala sesuatu itu kita tidak usah terburu-buru. Nah, sering sekali kita mau terburu-buru, malah pada akhirnya kita mengacaukan segala sesuatu. Jadi, take it slow, jangan terlalu terburu-buru. Nah, kita harus pelan-pelan ya, benar-benar menganalisa, benar-benar bergumul tentang hal itu. Dan kemudian tanyakan yang paling penting, apa sih motif kita mau membuka gereja? Apa motif kita? Nah, itu harus kita tanyakan. Nah, kemudian kalau kita juga ingin mengerjakan sesuatu, apa sih yang bisa kita kerjakan untuk persiapan itu? Nah, kita mau minta hikmat daripada Tuhan. Dan yang terakhir, saya rasa terlebih penting, ya baik membuka ataupun tidak, sekarang kita bisa kerjakan apa yang bisa kita kerjakan bersama. Nah, salah satunya di masa-masa seperti ini, gereja tidak bisa membuka, nah kita harus kuatkan pemuritan kita, kuatkan mentoring kita, kuatkan relasi kita, dan juga kehidupan spiritualitas kita. Ya. Iya, baik. Terima kasih ya untuk waktunya ini Pak Andi dan contoh Yeskiel. Kiranya apa yang sudah menjadi berkat bagi kita masing-masing ya, boleh kita salurkan kembali kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terus melayani dan tetap semangat Pak Andi dan juga contoh Yeskiel dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati. Kapan-kapan kita ngopi-ngopi sama-sama ya. Sip, ngopi virtual ya. Virtual. Oke, sampai ketemu lagi ya. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati.